Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang Bapak banggakan, siswa-siswi kelas 12 MIPA SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, berjumpa dengan Bapak dalam materi rangkaian listrik arus searah atau yang dikenal dengan istilah DC, Direct Current. Bapak berharap Anda sekalian tetap semangat walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Apa saja materi yang akan kita diskusikan bersama-sama pada kesempatan kali ini? Ada 4 poin, Anda sekalian. Yang pertama, pengertian kuat arus listrik. Yang kedua, nanti diharapkan Anda dapat membaca alat ukur listrik yang digunakan. Kemudian menemukan formulasi hukum Ohm dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik tersebut. Anda sekalian yang Bapak banggakan, jadi ketika kita punya sebuah rangkaian sederhana seperti ini, rangkaiannya kita nyalakan, maka yang tadinya lampu tidak menyala, sekarang sudah menyala. Nah, apa penyebab lampu menyala? Jadi kalau rangkaian tadi Bapak gambarkan dalam bentuk simbol yang seperti gergaji menunjukkan lampu, kemudian garis panjang positif, pendek negatif menunjukkan sumber arus searah baterai, maka pada rangkaian tersebut itu akan mengalir elektron, muatan elektron dari kutub negatif potensial rendah ke kutub positif potensial tinggi, sehingga pada saat bersamaan muncul arah arus listrik. Bapak maksud arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif atau potensial tinggi ke potensial rendah. Itulah yang menyebabkan lampu menjadi menyala. Sehingga Anda sekalian bisa kita simpulkan bahwasanya arus listrik itu adalah banyaknya muatan elektron, muatan listrik yang mengalir pada sebuah pengantar dalam satuan waktu atau tiap detiknya. Sehingga bisa dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Jadi I menunjukkan besarnya arus listrik atau kuat arus listrik, satuannya ampere, atau nanti disimbolkan dengan A. Kemudian Q muatan listrik yang satuannya kolom disimbolkan dengan C, dan waktu satuannya sekon yang disimbolkan dengan S. Nanti juga kita bisa menyatakan apa sih yang dimaksud dengan 1 ampere itu untuk arus listrik. Nanti 1 ampere itu didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom. Ya, ada 1 kolom muatan listrik yang mengalir dalam pengantar selama 1 sekon. Itu yang disebut dengan definisi 1 ampere. Anda sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, itu tentang alat ukur listrik. Nanti ada 2 alat ukur listrik yang akan kita gunakan. Yang pertama untuk mengukur kuat arus listrik, nanti kita sebut dengan istilah ampere meter. Nah, ampere meter nanti akan dipasang dalam rangkaian secara seri atau dirangkai, disusun secara seri atau tidak bercabang. Ini ampere meternya. Ya, kita rangkai terhadap hambatan atau lampunya secara seri. Bagaimana cara membaca ampere meter? Terlebih dahulu Bapak kenalkan apa saja skala yang terdapat pada alat ukur ampere meter. Yang pertama kita sebut dengan skala maksimum. Ini, nah sekalian, skala maksimumnya ada yang bernilai 50, ada yang bisa 100. Nah, tergantung yang mana yang akan kita gunakan.
Yang kedua, skala yang ditunjuk jarum. Nanti mana bagian dari skala yang bertepatan ditunjuk dengan jarum ampere meter ketika kita hubungkan dengan rangkaian. Kemudian yang berikutnya adalah skala batas ukur. Ya, jadi ada yang 100 ampere, ini ada yang 1 ampere, kemudian ada yang 5 ampere, dan ada yang 10 ampere. Lalu bagaimana membacanya? Nilai yang terukur pada ampere meter nanti akan sama dengan nilai yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimumnya dikali dengan batas ukurnya. Nah, untuk contoh, Anda sekalian, ini yang ditunjuk jarum, ini kebetulan menunjukkan angka 34. Nah, bagian ini. Kemudian skala maksimum yang digunakan 100, dan alat ukur ampere meter ini terhubung kepada batas ukur 1 ampere. Maka hasilnya 34 bagi 100 kali 1 sama dengan 0,34 ampere. Nah, pasti Anda sekalian bertanya, kalau jarum menunjukkan tepat pada skala yang ada angkanya, pasti dengan mudah kita menentukan nilai yang ditunjuk jarum. Misalnya pada angka 20, 40, 60, 80, atau bahkan 100. Nah, bagaimana untuk contoh ini? Skala yang ditunjuk ya adalah skala yang belum tertulis berapa nilainya atau angkanya. Oleh karena itu harus terlebih dahulu kita tentukan Anda sekalian. Ya. Nah, caranya ya, kalau antara garis 0 ini sampai 20 ada garis di tengahnya, pasti nilainya 10 ya, dan seterusnya 20, 30, 40 sampai 100. Ya. Untuk itu kita tentukan berapa nilai yang terletak antara 30 dengan 40. Nah, bagaimana caranya Anda sekalian? Bapak perbesar ke sini. Ini perbesar ke sini. Jadi ada garis yang panjang dulu menunjukkan nilainya 30. Kemudian antara 30 kita hitung dengan 40 ada 1, 2, 3, 4 garis yang kecil. 1, 2, 3, 4 yang kecil. Baru garis yang panjang yang menunjukkan skalanya 40. Nah, bagaimana menentukan nilai yang skala yang kecil-kecil garisnya? Di caranya 40 dikurang 30 dibagi berapa jumlah garisnya. Ya, kita hitung bersama-sama. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ada 5 jumlah garisnya. Sehingga nilai tiap skalanya 40 kurang 30, 10 bagi 5, 2. Nilainya 2. Artinya apa? Berarti dari 30 ke 40 setiap garisnya bernilai 2, maka di sini nanti akan bernilai 32, kemudian 34, 36, kemudian 38, dan nanti pas akan bernilai 40. Nah, pada contoh itu skala yang ditunjuk jarum naik 2 garis setelah angka 30. Jadi kalau Bapak buat lagi skalanya yang jarumnya maksud Bapak berarti menunjukkan ke angka ini yang nilainya 34. Berarti yang ditunjuk jarum 34. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa menentukan nilai misalnya antara 60 dan 70. 80 dan 90 dan seterusnya. Yang jelas setiap garisnya skalanya bernilai 2. Gampang kan Anda sekalian? Kita lanjutkan.
Untuk alat ukur yang kedua, nanti digunakan mengukur beda potensial atau tegangan, namanya voltmeter. Bedanya kalau ampermeter dirangkai secara seri, maka voltmeter kebalikannya, dirangkai secara paralel atau bercabang. Nih ada cabangnya. Nah, nanti disimbolkan dengan V. Jadi kalau ada V berarti volt, kalau ada A berarti ampermeter. Nah, bagaimana cara membaca alat ukur voltmeter? Nah, caranya persis sama. Oleh karena itu, Anda sekalian, Bapak akan langsung ke contoh soalnya yang Bapak ambil dari soal UN tahun 2008. Ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, jadi kita cek terlebih dahulu ini alat ukur yang mana yang digunakan. Jadi kalau ada A di sini menunjukkan ampere meter. Maka yang kita ingin baca adalah arus listriknya. Sehingga arus yang terbaca sama dengan berapa skala yang ditunjuk oleh jarum antara 60 dengan 80. Hanya ada satu garis, berarti 80. Iya, benar sekali Anda, nilainya 70. Dibagi berapa skala maksimumnya? Tepat sekali 100. Dan berapa batas ukur yang digunakan yang terhubung? Ingat, hati-hati, di sini ada 10 ampere, ada 5 ampere. Yang mana yang terhubung dengan rangkaian? Benar sekali Anda sekalian. Jadi yang terhubung adalah yang 10 ampere. Maka yang kita gunakan 10 ampere. Sehingga kuat arus listriknya 70 kali 10 bagi 100. 700 per 100 ampere. Jadi sama dengan 7 ampere. Nah, ini jawabannya yang D. Mudah sekali kan, Anda sekalian? Baik, untuk itu kita akan lanjutkan kembali. Nah, Anda sekalian, sebelum kita melanjutkan, untuk diperhatikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di mula-mula tegangan yang kita gunakan baterainya itu besarnya 1,5 volt. Ini ada alat ukur ampere meter yang tadi kita tahu, pahami bersama, dirangkai secara seri. Saklar ditutup. Arus mengalir, ini aliran elektron, lampu menyala, nanti ampere meter membaca 0,15 ampere. Ya, untuk tegangan 1,5 volt. Nah, sekarang Anda sekalian, untuk lampu yang sama, yang tadi tegangannya 1,5 volt, kita tambahkan, naikkan menjadi 3,3 volt. Ya, atau 2 baterai. Kan biasanya kalau satu baterai itu nilainya 1,5 volt. Ya, kita lihat, perhatikan lampunya menjadi lebih terang ya Anda sekalian. Ya. Nah, ternyata ini menunjukkan arusnya 0,30 ampere. Kita ganti lagi, tambah lagi satu baterai menjadi 4,5 volt. Lampunya menjadi semakin terang. Arusnya terbaca 0,45 ampere. Nah, Anda sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari tayangan yang sudah kita sama-sama perhatikan tadi? Jadi kalau kita buat, nyatakan hasil
pengukuran ampere meternya ya dalam bentuk tabel ini tertulis seperti ini. Ketika tegangannya hanya satu baterai 1,5 volt, maka arus yang terbaca 0,15 ampere. Ditambahkan satu baterai lagi 3 volt, arus yang terbaca 0,75 ampere, dan ditambahkan lagi satu baterai menjadi 4,5 volt, maka arus yang terbaca 0,45 ampere. Sehingga kalau kita buat, nyatakan dalam bentuk grafik. Nah, ini. Oh, ini terbalik ya Anda sekalian ya. Jadi harusnya yang 3 volt itu 0,45. Terbalik Bapak menuliskannya. Yang 4,5 0,75. Jadi kalau kita buat dalam bentuk grafik, nah grafiknya akan seperti ini. Ya, berbentuk garis lurus atau linear antara apa? Antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik. Ya, sehingga bisa kita simpulkan antara tegangan dan arus listrik besarnya bagaimana? Sebanding. Jadi ketika tegangannya kecil, arusnya juga kecil. Tegangan diperbesar, arusnya juga akan makin besar. Diperbesar lagi, arusnya juga akan semakin besar lagi. Ini dibuktikan dengan nyala lampunya akan semakin terang. Ya. Nah, kata-kata sebanding bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan dengan catatan kita kali dengan sebuah konstanta. Nah, konstanta inilah nanti yang kita sebut dengan hambatan listrik. Perbandingan tegangan yang sebanding dengan kuat arus listrik, nilainya tetap yang kita sebut dengan hambatan. Inilah nanti yang kita nyatakan sebagai bunyi dari hukum Ohm. Ya, V sama dengan I kali R. Atau dari persamaan itu bisa juga kita nyatakan ya, untuk menentukan arusnya itu akan sama dengan apa Anda sekalian? Kalau V-nya I kali R, maka I-nya iya, tepat sekali. V dibagi R. Ya. Atau kalau ingin mencari hambatannya, Anda sekalian, R-nya luar biasa, benar sekali. Ini sama dengan V dibagi I. Jadi membiasakan ketika kita punya sebuah persamaan, maka kita harus pandai untuk mengkonversi persamaan itu menjadi bentuk yang lain. Bagaimana kalau ditanya tegangan? Bagaimana kalau ditanya kuat arusnya? Atau bagaimana kalau nanti yang ditanya hambatannya? Ya. Mudah kan Anda sekalian? Baik. Untuk memahami hukum Ohm dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, ya, kita coba mendiskusikan contoh soal berikut ini. Nah, Anda sekalian, jadi ada sebuah rumah tangga ya, memiliki tegangan listrik sebesar 240 volt ya. Di tegangan tadi ya, sudah ada di keterangan hukum Ohm tadi disimbolkan dengan V ya. Jadi sama dengan 220 volt. Kemudian ada hambatan atau tahanan ya, sama maksudnya di rumah tangga tersebut berupa peralatan-peralatan listrik, ada lampu, kulkas, kipas, TV dan lain-lain yang jumlahnya itu besar hambatannya itu sebesar 110 ohm. Hambatan tadi kita simbolkan dengan R sama dengan 110 ohm. Nah, ya. Di simbolnya seperti apa? Sepatu kuda, ya. Ini sama dengan ohm membacanya. Maka ditanya berapa besar kuat arus listriknya. Mulai dari soal yang sederhana sekali. Jadi hukum Ohm tadi jadi kalau ditanya kuat arusnya itu akan sama dengan tegangan dibagi dengan hambatannya. Jadi 220 volt
dibagi dengan 110 ohm. Maka besar arus listriknya. Iya, benar sekali Ananda. Jadi 2 ampere. Nah, mudah sekali kan cara menentukan besar kuat arus listrik. Baik, Anda sekalian yang Bapak banggakan, tetap semangat ya Anda sekalian. Nah, kalau tadi contoh soal untuk menentukan besarnya kuat arus listrik atau aplikasi hukum Ohm, sekarang Bapak akan ambil contoh soal yang mengaplikasikan hukum Ohm juga alat ukur listrik yang akan kita gunakan. Ya, di sini strateginya tadi seperti yang Bapak sampaikan, kita cek terlebih dahulu alat ukur listrik apa yang dimaksud pada soal. Jadi kalau ada simbol V-nya berarti volt, simbol A berarti ampere meter ya. Kemudian baru kita tentukan. Di alat ukur yang pertama ini berarti yang dibaca adalah V atau voltnya. Bagaimana caranya Anda sekalian? Iya, masih ingat ya. Jadi pertama kita cek berapa yang ditunjuk oleh jarum, 3 dibagi berapa skala maksimumnya. Ini belum tertulis angkanya ya. Nah, kita lihat skalanya dari awal 0 ada satu garis sampai 1 kurang 0 1 dibagi 2 berarti 0,5. Di setiap skalanya 0,5 1 1,5 dan seterusnya 4 4,5. Setelah 4,5 tambah setengah lagi 5, berarti skala maksimumnya 5. Kemudian mana yang digunakan batas ukurnya? Nih, walaupun terputus kabelnya, berarti yang digunakan adalah 10. Maka kali 10 volt. Sehingga tegangannya terbaca 30 bagi 5, iya 6 volt. Dengan cara yang sama, alat ukur yang kedua yang digunakan adalah ampere meter. I sama dengan yang ditunjuk jarum antara 1 dengan 2 berarti 1,5. Skala maksimumnya sama dengan tadi. Nilainya 5. Dan batas ukur yang digunakan 5 ampere. 1,5 kali 5 bagi 5. Cepat ya. Coret saja 5-nya, maka nilainya 1,5 ampere. Ya. Lalu bagaimana hambatannya? Jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, ini kan aplikasi antara hukum Ohm dengan alat ukur listrik. Maka ketika sudah ada nilai tegangannya, nilai kuat arus listriknya, maka bisa kita tentukan nilai hambatannya. Bagaimana? R tadi sama dengan iya, P dibagi I. Jadi tinggal kita bagikan saja Anda sekalian. Tegangannya 6 dibagi dengan 1,5. 6 volt dibagi dengan 1,5 ampere. Maka hambatannya sini ya. Ini sama dengan apa? 6 dibagi dengan 1,5. Iya, jadi hambatannya 4 ohm. Nah, ternyata mudah kan Anda sekalian? Ya, ini contoh soal tryout ujian nasional. Baik, Anda sekalian yang banggakan, tetap semangat. Kita lanjutkan kembali ke materi yang terakhir, bagaimana kita menganalisis apa saja sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi hambatan sepotong kawat penghantar. Tapi sebelum itu, Bapak ada cerita. Nah, ceritanya seperti ini. Pernahkah Anda mengalami kejadian yang sama? Atau pernah mendapatkan cerita dari temannya
yang kebetulan menemani orang tuanya ke toko listrik untuk membeli kabel, membeli alat-alat listrik yang lainnya. Kenapa ya? Kok ada kabel yang berbeda, baik ukuran, bahannya, ya. Ada yang bahannya tembaga, campuran, ya, kuningan, ada yang ukurannya besar dan kecil. Apa hubungannya antara variabel-variabel tersebut terhadap hambatan listrik dari sebuah kawat penghantar? Nah, ini pertanyaan besarnya. Untuk memahaminya, diperhatikan ya, animasi berikut ini. Jadi yang pertama, ya, Bapak punya rangkaian A dan rangkaian B. Jadi tujuan kita menyelidiki faktor yang mempengaruhi hambatan tersebut, ya, dihubungkan dengan lampu yang sama. Antara A dan B, rangkaiannya, lampunya sama, saklarnya sama. Nah, apa yang berbeda antara dua rangkaian ini, Anda sekalian? Wah, langsung terlihat ya, cerdas sekali. Ternyata perbedaannya adalah kawat untuk rangkaian B jauh lebih panjang dibandingkan untuk rangkaian A. Maka bisa kita anggap variabel yang bisa kita ubah-ubah manipulasi adalah panjang kawat. Nanti yang merespon nanti hambatan kawatnya tergantung dengan nyalanya lampu. Yang kita kontrol nanti jenis kawat dan luas penampangnya. Jadi dianggap jenis kawatnya sama, luas penampang kawatnya juga sama. Ketika saklar ditutup, perhatikan lampu. Ternyata untuk rangkaian A lampunya jauh lebih terang dibandingkan dengan rangkaian B. Ini menunjukkan apa tadi? Arus listrik, hukum Ohm. Benar sekali Anda sekalian, arus listrik pada rangkaian A jauh lebih besar dibandingkan dengan arus listrik pada rangkaian B. Sehingga bisa kita simpulkan arus A lebih besar dari arus B, yang artinya hambatan A lebih kecil dibandingkan dengan hambatan B. Yang tadi kita tahu panjang kawat A lebih kecil dibandingkan dengan panjang kawat B. Jadi kalau kita ambil dua variabel ini saja, A kecil hambatannya, panjangnya juga kecil, hambatan B besar, kawatnya juga lebih panjang. Maka bisa kita simpulkan hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Kemudian perhatikan juga rangkaian yang kedua. Yuk kita lihat apa yang membedakan. Kalau tadi panjangnya, sekarang apanya Ananda? Iya, sudah terlihat ini aluminium, ini tembaga, berarti bahannya ya, jenisnya. Nah, jenis kawatnya yang jadi kita manipulasi. Yuk, kita hubungkan saklarnya. Kita lihat. Nah, ternyata ketika kawat yang digunakan tembaga, maka nyalanya akan lebih terang. Ya, arus B akan lebih besar dibandingkan dengan arus A. Artinya hambatan A lebih besar dibandingkan hambatan B. Ya, sehingga kita punya kesimpulan yang kedua, hambatan kawat sebanding dengan hambat jenis kawatnya. Ya, antara aluminium dan tembaga. Kemudian yang ketiga, sekalian, iya. Jadi kita nyalakan langsung. Jelas sekali perbedaannya adalah luas penampang kawat. Untuk rangkaian B lebih besar penampangnya. Jadi ibarat sungai, sungainya lebih lebar ini. Ini arusnya lebih besar. Kalau debit airnya sama ya, kita anggap. Nah, gitu. Jadi ternyata kalau tadi sebanding, maka yang kita peroleh sekarang adalah hambatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Kalau penampangnya kecil, ya, maka hambatannya akan makin besar. Ini buktinya. Kawatnya kecil, hambatannya besar, arusnya jadi kecil. Nah, kalau kawatnya besar, ya, ibarat sungai, maka tidak ada hambatan, ya, sedikit hambatannya. Maka arusnya akan semakin besar ngalirnya. Ya, lampunya akan semakin terang. Maka berbanding terbalik. Nah, dari ketiga tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya ada 3 faktor awal yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik. Jadi yang pertama panjang kawatnya, kemudian luas penampang kawatnya, kemudian hambatan jenis kawatnya. Yang tadi sudah kita simpulkan bersama, hambatan akan sebanding dengan jenis dan panjangnya,
dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Maka dirumuskan R sama dengan Rho kali R dibagi A. Ya. Makanya A-nya diletakkan di bawah karena berbanding terbalik atau sebagai penyebut. R itu hambatan, satuannya ohm. L panjang kawat, satuannya meter. A luas penampang kawat, satuannya meter pangkat 2. Rho hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. Jadi tergantung jenis kawatnya apa. Dan ternyata Anda sekalian, ada pengaruh atau faktor lain dari hambatan. Ya. Di selain yang 3 tadi, yang terakhir nanti yang mempengaruhi adalah temperatur dari penghantar itu sendiri. Makanya ada kabel yang cepat panas. Ya. Mana kabel yang lebih baik? Yang cepat panas atau yang tidak cepat panas? Jadi mempengaruhi dari besarnya hambatan pengantar, kawat pengantar itu sendiri. Ya, yang nanti secara matematis dirumuskan seperti ini. Jadi R adalah hambatan kawat penghantarnya. Ya. Yang ketika terjadi perubahan suhu makin panas misalnya, R0 adalah hambatan mula-mula. Alfa adalah koefisien suhu, tergantung jenis kawatnya apa nanti, apakah aluminium, tembaga, dan seterusnya. Delta T perubahan suhunya, ya, yang nanti bisa dinyatakan selisih suhu akhir kurang suhu awalnya. Ya, nggak usah bingung dulu Anda sekalian, nanti kita akan coba terapkan di contoh soalnya. Nah, mari kita coba terapkan contoh soal yang pertama. Anda sekalian. Jadi, apa yang diketahui di contoh soal ini? Ya, yang pertama panjang kawatnya 4 meter. Kemudian luas penampang kawatnya 0,0004 meter persegi. Kemudian jenis kawatnya. Ya, berapa besar hambatan jenis kawat tersebut? Ya, jadi Bapak tidak akan membuat besaran yang diketahui kembali karena sudah ada di soal. Ya, karena hanya 3 faktor yang muncul di soal ini maksud Bapak, maka mencari hambatannya kita menggunakan persamaan yang berbanding terbalik hanya luas penampang. Jadi ingatnya gitu aja, hanya di bawah. Yang sebanding apa? Hambat jenisnya dengan panjangnya. Nah, Rho L per A. Berapa hambat jenisnya? 1,5 kali 10 pangkat min 4 ohm meter kali panjangnya 4 meter. Kemudian luas penampangnya 0,0004. Jadi kalau kita geser, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat atau persegi. Nah, gitu. Ya. Maka berapa hasilnya? Meternya dicoret. Tinggal ohm. 4-nya juga bisa kita coret. Ya. 10 pangkat min 4-nya juga bisa kita coret. Maka menyisakan 1,5. Nah, hasilnya 1,5. Satuannya ohm. Nah, mudah sekali kan Anda sekalian? Oleh karena itu tetap semangat. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Apa saja besaran yang diketahui Anda sekalian? Iya, jadi yang pertama panjang kawatnya 20 meter.
luas penampangnya 1 mm persegi, hambatan jenisnya 10⁻7 meter. Tetapi ini mengaplikasikan hukum Ohm, ada beda potensial, ya, 60 volt. Yang ditanya kuat arus yang mengalir, ya. Ini bagaimana menentukan kuat arus yang mengalir? Kita ingat tadi hukum Ohm. Nah, hukum Ohm-nya. Jadi bagaimana mencari kuat arus tadi yang mengalir, Anda sekalian? Iya, luar biasa. Terima kasih, masih ingat ya. Tegangan dibagi dengan hambatannya. Berapa tegangan pada rangkaian? Oh, terdapat tegangan 60 volt. Berapa hambatannya? Belum diketahui, ya. Maka kita sudah memahami ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan tadi, ya. Yang dinyatakan dalam persamaan Rho L dikali A. Jadi kita mengaplikasikan antara faktor hambatan dengan hukum Ohm. Sehingga hambatannya bisa kita hitung. Hambat jenisnya 10⁻⁻7 ohm meter. Panjangnya 20 meter. Bagi 1 mm persegi. Berapa meter persegi, Anda sekalian? Tuliskan di bawah ya, di sini ya. Oh, enggak, di atas ini. 1 mm persegi. Masih ingat ya? Satuan, besaran satuan di kelas 10. Sudah lama sekali. Iya, terima kasih, masih ingat ya? Sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Ya. Maka luas penampangnya jadi 1 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Kita coret meternya, ya. 10 pangkat min 6 kita coret menjadi tanggal min 1. Pangkat min 1 kita coret dengan 2. Sehingga nilai hambatannya sama dengan 2 kali 1 bagi 1, 2 ohm. Ya. Dengan Anda sekalian, ketika sudah ada hambatannya, maka arusnya bisa kita tentukan. Tegangannya tadi 60 volt, hambatannya 2 ohm, maka arus yang mengalir pada rangkaian itu sama dengan 30 ampere. Ya. Ini mudah sekali kan Anda sekalian? Jadi ketika kita memahami hukum Ohm, memahami faktor yang mempengaruhi hambatan, mau soalnya mengaplikasikan keduanya, maka insya Allah bisa kita selesaikan dengan sistematis dan dengan baik. Tetap semangat, kita lanjutkan Anda sekalian. Kalau tadi dalam bentuk angka besar, nah bagaimana nanti kalau soalnya dalam bentuk mengubah besaran menjadi 2 kalinya, ya, atau setengah kalinya dan seterusnya, ya, terhadap berapa besar hambatan akhir dibandingkan dengan hambatan mula. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan suatu soal yang seperti ini, Anda sekalian? Ya. Jadi kan ada 2, bagi menjadi 2. Jadi yang pertama, jika kawat yang hambat jenisnya Rho dan panjangnya L, luas penampangnya A, ya, tentukan menjadi berapa kali hambatan akhir terhadap hambatan semula jika A panjangnya diubah, ya, menjadi 2 kali semula. Berarti yang diubah apa Anda sekalian?
panjang. Iya, panjangnya dinyatakan dengan apa tadi? L, ya. Artinya hanya panjang yang diubah, jenis dan luas penampangnya tidak mengalami perubahan. Jadi caranya kita nyatakan dulu R mula-mula, kita simbolkan R1, maka rho-nya rho1, L-nya L1, luas penampangnya kita simbolkan A1. Ya. Sedangkan hambatan akhirnya R2. Rho-nya rho2, L-nya L2, A-nya A2. Nah, ya. Apa yang mengalami perubahan? Hanya panjangnya. Berapa kali? 2 kali semula. Maka yang kita ubah, ini kan mula-mula ya, R1, R2, R akhirnya. Di R2-nya saja yang di akhirnya. Ya. Jadi, supaya Anda bisa dengan mudah memahaminya, Bapak buat warna kuning. Ya. Yang mengalami perubahan hanya panjang, maka L2 akhir berapa kali? 2 kali semula. Iya, pintar. Jadi dinyatakan 2 kali semula. Semulanya apa? L1. Ya. Untuk rho 2 dan A2-nya akan bernilai sama dengan rho 1. A2 akan bernilai sama dengan A1 karena tidak mengalami perubahan. Sehingga R2 akhir itu akan menjadi rho-nya tetap tidak mengalami perubahan. Kita buat rho 1 per L2-nya mengalami perubahan menjadi berapa kalinya? 2 kali L1. Nih yang ini. Kemudian A-nya tidak mengalami perubahan, tetap sama dengan A mula-mula A1. Sehingga R2, jadi kalau koefisien angka 2 ini kita pindahkan ke depan, kemudian variabelnya kita tulis kembali, rho 1, L1, A1. Nah, ya. Rho 1, L1, A1, ini tadi akan sama dengan apa, Anda sekalian? Rho 1, L1, A1 sama dengan R1. Sehingga R2 itu akan bernilai sama dengan 2 kali, iya cerdas, R1. Ya, artinya ketika panjangnya diubah menjadi 2 kali semula, maka hambatan akhirnya R2-nya menjadi 2 kali. R1 siapa? Hambatan mula-mula. Ya. Nah, mudah kan Anda sekalian memahaminya? Nah, untuk luas yang menjadi 2 kali semula, ya, Anda silakan coba sendiri mengerjakan supaya menjadi lebih paham menggunakan variabelnya. Ya. Lalu yang berikutnya Anda sekalian, tadi kita mengetahui bahwasanya di samping ada 3 faktor yang mempengaruhi ya, hambatan dari sebuah kawat pengantar, ada faktor tambahan yang terakhir yaitu temperatur atau suhunya. Ya. Sehingga bagaimana kita menyelesaikan persoalan kalau terkait pengaruh temperatur? Ya. Jadi karena variabel besaran yang diketahui ada banyak, maka harus Bapak tuliskan supaya Anda bisa mengerjakan atau memahaminya dengan mudah. Apa yang diketahui di soal? Mula-mula sebuah kawat pengantar berjenis aluminium pada temperatur 20 derajat Celcius memiliki tahanan 50 ohm. Artinya ini T yang mana? T mula. Iya. Berapa nilainya? Iya, 20 derajat Celcius. Memiliki tahanan mula-mula disimbolkan dengan cerdas sekalian Anda, R0
Ya, suhunya belum naik. Berapa? 50 ohm. Kemudian dipanaskan sehingga suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Maka ini menjadi T akhirnya, yang kita simbolkan dengan TT. Jadi 100 derajat Celcius. Ya. Berapa nilai tahanan sekarang jika koefisien suhu aluminium? Ini diketahui Anda sekalian. Jadi jangan khawatir, insya Allah di soal selalu diketahui yang disimbolkan dengan alfa. Berapa nilai alfa? 0,004 seperderajat Celcius. Nah, itu. Jadi yang ditanya adalah nilai hambatan setelah suhu kawat pengantarnya naik temperaturnya. Ya. Ubah warnanya. Kita tahu tadi hambatan akibat pengaruh suhu itu akan sama dengan nilai hambatan mula-mulanya. Ya. Kurung 1 plus alfa, koefisiennya dikali berapa perubahan suhunya. Nah, gitu. Ya. Nah, dari sini bisa kita lihat, Anda sekalian, kita tentukan delta T-nya itu akan sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. Ya, akhir kurang awal. Ini 100 dikurang 20, langsung ya Anda sekalian ya. Asalnya 80 derajat Celcius. Sehingga agak ke bawah sedikit. R-nya sama dengan 50 ohm 1 ditambah 0,004 dikali selisih delta T-nya. Iya, 80 derajat Celcius. Oh, ini tadi seperderajat Celcius ya. Satuannya. Coret. Ya, 50 ohm 1 ditambah 0,004 dikali 80. 4 kali 8, 32 ya. 2 angka di belakang koma, iya. Di 0,32. Ini 50 ohm. 1,32. Ini hambatan kawat setelah suhunya bertambah dari 20 menjadi 100, hambatannya menjadi 66 ohm. Nah, jadi hambatannya akan bertambah besar. Jadi ketika kawat pengantar naik temperaturnya makin panas, maka hambatannya akan semakin besar Anda sekalian. Berarti kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut akan berkurang nilainya. Nah, kan Anda sekalian, ini jika dipengaruhi oleh temperatur dari kawat pengantar tersebut. Jadi sekali lagi, antara bahan yang satu dengan bahan yang lain nanti memiliki perbedaan koefisien suhunya. Contoh ini kebetulan yang digunakan adalah bahannya aluminium. Nah, Anda sekalian, kita sampai ke bagian akhir pertemuan kita hari ini, ya, yang membahas tentang kuat arus listrik, kemudian alat ukur listrik, hukum Ohm, dan apa saja faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Nah, bisa kita simpulkan
Yang pertama, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada tiap detik, ya. Kemudian hukum Ohm, kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian tertutup itu ternyata besarnya sebanding dengan besarnya tegangan listrik, ya. Kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan dari sebuah kawat penghantar, ya. Yang pertama, panjangnya berbanding lurus. Kemudian berbanding terbalik dengan luas penampangnya, berbanding lurus dengan jenis bahannya, hambat jenisnya, dan berbanding lurus dengan temperaturnya. Oke, Anda sekalian, ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Tentu banyak salah, banyak kurang dan kilapnya Bapak mohon maaf, dan mengingatkan nanti setelah materi ini Bapak upload melalui aplikasi e-learning sekolah, jangan lupa nanti untuk juga mengecek tugas-tugas yang juga insya Allah segera setelah Anda sekalian memahami materi ini, Bapak akan upload juga di aplikasi e-learning untuk dikerjakan. Ya, semangat Anda sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.